Bapa di sorga, inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak menolong kami. Kami ada hari ini itu juga karena kemurahan Allah. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan Roh-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Roh Tuhanlah yang menggerakkan dan menuntun kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, pujian dan pengagungan telah kami persembahkan. Bahkan persembahan kami untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu pun sudah kami bawa. Saatnya Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu belajar, kami rindu diubah, dibaharui, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau inginkan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, supaya dapat berbicara seturut kehendak-Mu. Dan kepada semua kami dikaruniakan kemampuan untuk menjadi pelaku firman itu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini berjudul rahasia. Kebiasaan hebat yang dimiliki orang sukses. Rahasia kebiasaan hebat. Kebiasaan hebat itu bukan sekedar kebiasaan aktivitas semata yang dilakukan oleh orang itu. Tapi mereka berkomitmen di sini, bersungguh-sungguh di sana. Dan akhirnya hal itu menghantar mereka pada kehidupan yang sukses. Saya percaya bahwa setiap kita hari ini mendambakan hidup yang sukses. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendambakan itu. Sukses itu saudara-saudara bukan hanya tentang banyak harta kita miliki. Bukan hanya itu sukses. Bukan juga karena kita punya jabatan tertentu di tempat pekerjaan atau di organisasi lain. Sukses itu juga tidak hanya diukur seberapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara mendapat penghargaan dari orang lain. Walaupun semua itu sangat penting saudara. Tetapi tentang sukses yang Tuhan harapkan dalam hidup kita juga adalah hidup kita bermakna. Hidup kita memiliki pengaruh dalam menjalani panggilan Tuhan dengan setia dalam hidup kita. Dalam Alkitab yang hari ini secara khusus kita akan melihat kitab Daniel pasal 6. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana kita belajar dari seorang tokoh yang sangat sukses luar biasa. Dia adalah Daniel. Dia memiliki kebiasaan yang sangat hebat. Kebiasaan yang konsisten. Kebiasaan yang konsisten itu adalah tidak berubah kebiasaan itu. Mungkin saudara punya kebiasaan baik, tapi sekarang pudar. Mungkin juga saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Yang saudara dulu tahu itu baik, tapi sekarang tidak lagi dilakukan. Itu namanya tidak konsisten. Tetapi Daniel memilikinya. Dia konsisten apapun yang terjadi, tidak berubah kebiasaannya itu. Dan saya percaya itu sangat relevan sampai hari ini. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun.
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi. Mari kita lihat ayat ini sungguh-sungguh. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Para pejabat tinggi dan kepala daerah mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel, perhatikan, kecuali dalam hal hukum Allah. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu raja membuat surat perintah larangan itu." Oke ya Bapak Ibu, dilarang beribadah pada Tuhan. Lalu bagaimana respon Daniel? Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumah. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Apakah itu dilakukannya ketika ada masalah menurut saudara? Apakah itu dilakukan Daniel setelah ada masalah, dia berdoa 3 kali sehari? Jawabnya tidak. Sebab Alkitab berkata seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan membawa dan memohon kepada Allah. Amin. Saudaraku sekalian, kita belajar hari ini dari sebuah kebiasaan yang konsisten, yang tidak akan pudar oleh waktu dan keadaan. Kadang-kadang kita berhadapan di 2 hal ini Bapak Ibu. Kebiasaan baik kita pudar oleh waktu atau pudar oleh karena keadaan. Ini seringkali membahayakan kita. Sekali lagi ya, berubah seiring dengan waktu. Dulu kita bergairah, dulu kita bersemangat, sekarang tidak lagi. Itu namanya berubah. Apa yang mengubah? Mungkin karena waktu.
Kenapa dulu anak-anak kita ketika sekolah minggu baik-baik, setelah remaja juga baik, setelah pemuda, lewat pemuda sebentar lagi tidak lagi baik. Inilah masalahnya. Nah, dia tidak konsisten. Dulu saudara sungguh-sungguh melayani, dulu saudara sungguh-sungguh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekarang berubah. Itu tidak konsisten. Berubah karena apa? Waktu. Berubah oleh karena apa? Keadaan. Tapi selalu ada saja kita temukan di sekelompok orang termasuk di jemaat ini saya menemukan tanpa menyebut nama siapa. Kesetiaannya tidak berubah. Semoga tidak berubah sampai detik ini tentunya karena besok kita tidak tahu. Baik dalam hal memberi, baik dalam hal kesetiaannya beribadah. Walaupun secara pribadi mungkin saya bisa memahami, bisa melihat orang ini, keluarga ini secara kasat mata. Tapi tetap, nah ini yang hebat luar biasa. Nah hari ini saudara-saudara kita meneladani Daniel. Apa saja kebiasaan utama yang dapat kita pelajari dari Daniel ini. Kemudian bagaimana kebiasaan ini membentuk karakternya Daniel dan menjadikannya sebagai orang berhasil. Perhatikan baik. Daniel berhasil di mata manusia. Tetapi juga dia berkenan di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan sukses itu. Bukan hanya berhasil mendapat penghormatan dari manusia, dikagumi manusia, tetapi Daniel Alkitab berkata juga berkenan di hadapan Allah atas apa yang dia tahu. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudaraku, belajar dari Daniel perihal rahasia kebiasaan yang hebat, yang konsisten yang dia miliki. Sampai akhirnya menghantar dia kepada kesuksesan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang pertama adalah Daniel berkomitmen pada integritas dan keunggulan. Daniel itu komitmen. Komitmen itu harus lahir dari diri kita, bukan dari orang. Sebab kalau komitmen itu lahir dari luar, itu akan berubah. Itu bicara juga mengenai motivasi hati kita. Motivasi itu kan ada dua ya. Ada namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi karena pengaruh dari luar. Bapak bilang sama anak Bapak Ibu, nanti kalau kamu juara 3, 1, 2, 3 minimal di situ atau oke lah 1, 2, 3 salah satu di situ juaramu. Nanti kamu dapat juara 1, 2 atau 3. Maka papa mama akan beli kamu sepeda. Dia berjuang mati-matian. Akhirnya dapat juara 2 atau juara 1. Bapak kasih sepeda. Kenapa dia belajar mati-matian? Karena pikirannya sepeda. Bukan karena nilai supaya dikagumi orang, enggak. Sepeda itu yang dibawa di sepanjang 1 semester. Waduh, bagusnya enaknya naik sepeda nanti. Itu dia. Itu namanya ekstrinsik. Tapi ada motivasi dari dalam dirinya, intrinsik namanya. Jadi dia tidak belajar sungguh-sungguh mendapat nilai atau ranking 1, 2, 3 karena janji papa mamanya. Dia enggak pengaruh dengan itu. Memang murni dari dirinya sendiri. Bukan karena ada hadiah, karena ada imbalan, tapi memang dia sungguh-sungguh dalam dirinya berkata, aku harus juara 1. Itu ini. Nah jadi saudara-saudara, itu komitmen kita itu harus dari diri kita. Alkitab berkata di ayat 4, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Hebat sekali, padahal Daniel itu bukan sudah tua Bapak Ibu, masih muda. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu rohnya Daniel itu secara luar biasa dapat dari mana? Nanti baca pasal 1, 2, 3 dan sebelum pasal 6. Kitab Daniel.
Daniel itu mendapat roh yang luar biasa karena dia sangat menghormati Allah. Sangat menghormati Allah. Daniel 1 ayat 8 itu, di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Jadi ada waktu itu semua orang dikasih makan makanan dari santapan raja. Tapi dia tahu ini makanan santapan raja ini dipersembahkan pada berhala. Maka dia bilang tidak mau. Apa yang dia makan hanya bayam rebus, tumis, diuji. Perawakan siapa nanti yang lebih hebat. Setelah diuji, orang-orang itu makan makanan-makanan enak santapan raja. Daniel hanya makan sayur bening begitu. Alkitab berkata Allah bela dia. Dan perawakannya tampil lebih hebat cemerlang setelah diadakan pengujian. Itu hormat dia pada Allah. Oke, nanti lain kali kita bicara. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah integritas. Memang kata ini indah sekali kita dengar. Tapi ini mahalnya sikap hidup berintegritas itu mahal luar biasa. Kenapa saudara-saudara disebut integritas itu mahal? Dan sulit menemukannya. Karena orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan, yang menjalani sepenuhnya apa yang diucapkan mulutnya. Tangannya lakukan itu. Itu sederhana. Itulah integritas. Tidak pernah berubah tangannya atau berlainan dengan apa yang di mulut. Tangan itu bicara kelakuannya. Jadi mulutnya bicara A, tangannya lakukan A. Mulutnya bilang B, tangannya lakukan B. Itu integritas, makanya mahal. Integritas itu sikap untuk tetap jujur, konsisten, dan berpegang pada nilai-nilai yang benar. Sekalipun berada di sebuah tekanan dan godaan. Nah itu kan Daniel sudah tunjukkan itu dari pasal 1 ayat 8 tadi. Semua orang-orang berkata, wah ini kesempatan. Jarang-jarang seperti ini kita bisa makan. Wah kalau kita yang beli makan enak begini, mana ada duit kita, kira-kira begitu. Ya, ini makanan disediakan oleh raja, mari kita makan ini. Wah enak sekali. Tapi dia tahu nilai kebenaran. Bahwa makanan atau sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Daniel lakukan itu. Itu namanya integritas. Dengan kata lain, saudara, Daniel tidak tergoda untuk kompromi demi keuntungan kesenangan pribadinya, meskipun ia tahu ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Itu integritas. Nah, dia berkomitmen pada integritas dan keunggulan. Keunggulan Daniel itu terlihat dari dedikasinya untuk memberi yang terbaik dalam tugas-tugasnya. Ini juga mahal. Karena ada orang kecenderungannya begini. Lakukan tugasnya dengan baik ketika bosnya lihat. Lakukan tugas dengan baik ketika ada yang mengamati. Makanya ini mahal. Nah, ketika tidak ada orang yang mengamati, dia tidak berbuat maksimal. Nah, kalau Daniel itu tidak peduli karena dia berpikir ke atas. Manusia nggak perlu bagi saya memberi penilaian. Ini yang mahalnya luar biasa. Keseriusannya, kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh karena orang memandang dia. Karena ada orang yang memuji dia. Karena ada tuannya atau bosnya, tidak pengaruh dengan itu. Itu namanya keunggulan. Ia tidak hanya bekerja dengan setia, tetapi juga dia mempertahankan. Ya tidak sekedar, jangan bilang ya yang penting. Ya sekedar, kata sekedar itu tidak boleh. Di dalam mungkin saudara pernah berbicara atau mendengar ketika orang bicara mengenai pribadi daripada Daniel dalam khotbah-khotbah yang saudara pernah dengar. Dia memiliki apa yang disebut dengan kehidupan excellent. Excellent itu di atas semua. Ya kalau ada baik, sangat baik, sungguh sangat baik. Ya, apa namanya? Di atas semua yang terbaik itu namanya ada kata excellent. Daniel itu excellentnya luar biasa. Tidak hanya sekedar kerja, tapi dia bermutu.
maksimal, tidak sekedar ada. Itu yang ada pada Daniel. Lalu kalau pada akhirnya Daniel diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi, itu wajar. Daniel itu saudara adalah teladan integritas dan keunggulan dalam menjalankan tugasnya. Meski dicari-cari kesalahannya, ia tetap ditemukan hanya jujur. Dia setia tanpa celah. Dengan sikapnya menunjukkan komitmen untuk melakukan yang benar, bahkan tanpa pengawasan sama sekali. Saudara sekalian, keberhasilan sejati berasal dari dedikasi, prinsip moral, sikap hidup, nilai hidup yang kokoh, yang konsisten, serta bekerja secara profesional, yang artinya tadi keunggulan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang berdampak melalui kebiasaan baik. Yang kedua, hal yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah ini. Kebiasaan berdoa atau beribadah yang konsisten. Wow. Ayat 11. Akhirnya dicari surat, ditetapkan surat larangan bahwa hanya boleh menyembah kaisar atau raja atau patung, tidak boleh yang lain, termasuk Tuhan. Akhirnya dikeluarkan. Tujuannya adalah orang iri kepada Daniel karena tidak ditemukan kesalahannya. Kesalahan sebenarnya ini bukan kesalahan, tapi itulah mereka bilang. Daniel itu setia kepada Tuhan. Maka dibujuklah pimpinan supaya mengeluarkan surat larangan, tidak boleh beribadah kepada Allah Daniel, harus kepada dewa yang mereka inginkan. Itu dibuat, dicatat, dibuat dan diterbitkan. Apa respon Daniel? Mendengar surat perintah itu telah dibuat. Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, saya baca ini luar biasa. Saudara bilang, bisalah Daniel, dia tidak sibuk. Daniel itu bukan tidak sibuk, dia sangat sibuk. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut. Saya tidak tahu apakah itu pagi, siang, dan malam. Berdoa serta memuji Allahnya. Wow, masih muda ini. Titik, bukan koma. Dengan kata lain, Daniel tidak langsung berlutut dan berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari karena ada masalah. Bukan karena ada masalah, Pak. Karena ayat itu berkata, seperti yang biasa dilakukan. Oh, luar biasa Daniel. Itu yang disebut dengan kebiasaan berdoa atau beribadah yang konsisten. Konsisten sekali lagi tidak berubah. Ketika ada masalah, tidak ada masalah, doa jalan terus. Ada masalah, tidak ada masalah, ibadah jalan terus. Saudara-saudara, ketika undang-undang melarang doa kepada siapapun selain raja, itu undang-undang yang melarang. Daniel tetap setia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Dengan kata lain, bagi Daniel, doa adalah sumber kekuatan. Kebiasaan berdoa Daniel menunjukkan ketergantungannya pada Tuhan. Ini yang benar. Bukan karena ada masalah, bukan karena ada sesuatu yang diharapkan. Tapi kenapa kita berdoa? Menunjukkan ketergantungan. Sehingga kita berkata, aku tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kuperoleh, tidak ada yang bisa kudapatkan kalau Engkau tidak memberi. Itu namanya ketergantungan pada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih, ibadah, doa. Kenapa saudara melakukan itu? Biarlah saudara menjawabnya pagi ini. Karena apa?
Apakah karena sadar hidup ini ada karena anugerah? Apakah karena orang sadar 1 minggu saya bekerja, beraktivitas. Dan Alkitab yang berkata 6 hari kau bekerja seperti Allah 6 hari bekerja. Hari ke-7 dia berhenti. Manusia juga harus berhenti beribadah. Wah, 1 minggu disertai Tuhan. Mendorong kita untuk datang pada Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu yang mendorong. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Seberapa sering kita beribadah, meluangkan waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, mau dimanapun saudara berada, sedang apapun saudara bisa lakukan ini. Bicara sama Tuhan. Mau sedang dalam perjalanan, membawa kendaraan, sedang mengerjakan pekerjaan apapun, jangan pernah bilang, aku sibuk. Kita bisa berbicara pada Tuhan. Seperti Daniel, mari kita jadikan doa sebagai prioritas utama agar kita siap menghadapi tantangan kehidupan. Anak-anak muda pun jangan terlalu banyak kau lakukan yang lain, tapi ingat Tuhan dalam hidup. Engkaulah yang tahu berapa jam, berapa lama engkau ada di depan gadgetnya. Engkau yang tahu, engkau yang tahu. Lalu kira-kira seberapa waktu itu juga engkau sediakan pada Tuhan. Jangan nanti ketika sakit, ketika ada pergumulan, kita lomba-lomba berdoa, minta, gak percaya lagi dengan doa dia sendiri, dia minta orang lain berdoa. Gak salah Pak, tidak salah. Biasanya ini kecenderungan manusia. Kalau sudah gak mampu lagi baru doa, minta orang dukung dalam doa, baru beribadah. Makanya kadang-kadang ini sebagai pendeta ya, kadang-kadang saya suka berpikir begini. Sekian bulan, 3 bulan, 4 bulan tak pernah beribadah. Tiba-tiba nongol ini. Ada maksudnya apa ini? Kok nongol gitu ya? Artinya aku udah datang. Ya puji Tuhan bisa karena bertobat. Kita tidak meragukan itu. Tapi seringkali bukan karena bertobat. Ada maunya. Nah, nampak. Saudara boleh tersinggung. Gak apa-apa harus tersinggung. Berarti sadar. Nah, pasti ada sesuatu. Benar. Tidak langsung di situ dia ngomong. 2 minggu kemudian baru datang ke rumah. Mau menikah anak kita Bapak. Oh, mau menikah anaknya. Oh iya ya. Oke, terus bagaimana? Nah, lanjut. Jadi pernah ada di sini Pak? Pernah. Setelah selesai pernikahan datang lagi enggak? Enggak lagi. Masih hidup enggak? Hidup. Nanti giliran anak yang kesekian menikah datang lagi. Berarti engkau tidak cinta Tuhan. Hanya peraturan yang sedang kau hadapi, inginkan. Bukan karena Tuhan dicintai. Mari kita berubah. Seperti Daniel. Bukan karena ada masalah dia beribadah. Bukan karena ada masalah Daniel berdoa. Alkitab berkata seperti yang biasa dilakukan. Ketiga terakhir. Kebiasaan baik yang konsisten dilakukan oleh Daniel. Bapak ibu saudara-saudara, bukan hanya karena dia beribadah dan berdoanya. Tapi yang ketiga ini luar biasa. Adalah keberanian berdiri teguh dalam iman. Orang-orang itu pun bergegas masuk. 12. Dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Wah, ketahuan. Ternyata Daniel tidak beribadah kepada raja. Tetap pada Allah. Saudara-saudara, Daniel tetap berani dan setia kepada Tuhan. Meskipun perintah Raja Darius melarang berdoa kepada Allah. Dengar, Daniel tidak mengubah kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Bahkan dengan ancaman hendak dan akan dilemparkan ke gua singa.
Nah jadi saudara-saudara, itu yang melatar belakangi kenapa akhirnya Daniel itu dilemparkan ke gua singa, dimasukkan ke dalam dapur perapian. Yang begini-begini ada pada dia. Tapi kan saudara tahu semua ceritanya. Baik ketika di gua singa, di dapur api, Daniel nggak mati. Wah, itu luar biasa. Jangan saudara bilang, itu cerita benaran atau dongengnya. Itu benaran loh Pak. Dan binatang buas itu bukan binatang yang kekenyangan sehingga ketika dia lihat umpan dia tidur semua. Gak selera makan, tidak. Itu udah dipersiapkan. Singa-singa yang kelaparan. Ketika apapun diberikan kepada singa itu habis semua, tak ada sisa. Daniel masuk. Malah singa-singa itu. Kalau saudara punya kucing, punya anjing yang jinak kepada saudara, maka dia mendekati. Dia gesek-gesek badannya ke kita. Daniel tidak mengubah kebiasaan itu. Saudara, keberanian ini, ya keberanian Daniel untuk tetap beriman teguh kepada Kristus, kepada Tuhan, itu menunjukkan yang pertama, saudara, kesetiaan Daniel pada Allah dalam segala hal. Itu yang pertama. Kesetiaan Daniel pada Tuhan Allah di atas segala hal. Daniel mentaati Allah lebih dari manusia. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah bagi dia melampaui ancaman dunia. Ini dalam sekali. Artinya manusia boleh mereka-reka yang paling jahat sekalipun, tapi kalau Allah tidak berkenan, itu bisa digagalkan. Dan itu terjadi pada dia. Iman seperti itu yang ada pada dia. Terserah. Mau dibakar, mau dimasukkan gua singa, tidak masalah. Karena Allah punya kedaulatan menolong dia. Hebat sekali ini teologi Daniel ini. Dan akhirnya Allah menolong dia. Yang kedua. Artinya kenapa Daniel tidak mau berubah ketika dihadapkan dengan ancaman itu? Imannya yang tertanam pada hubungan pribadi. Iyalah, sudah pasti. Orang tiap hari dia doa, 3 kali lagi. Kehidupan doa itulah yang mencerminkan iman Daniel yang tidak pernah bergantung pada situasi. Tak mungkin saudara, semakin dekat pada Tuhan makin lemah iman. Itu tidak mungkin. Tak mungkin Pak. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat dia menghadapi tantangan. Itu kebenaran. Daniel lakukan itu. Dan yang ketiga, kenapa Daniel tidak berubah sekalipun diancam? Tetap pada fokus pada Allah. Dia percaya Allah itu berdaulat. Berdaulat itu artinya Allah bisa ubah segalanya di luar kemampuan manusia. Itu namanya berdaulat. Jadi ketika saudara berkata, berdaulat atas hidupku, artinya Allah bisa ubah hidup. Hari ini aku susah, hari ini aku tidak punya apa-apa, hari ini aku di bagian hidup yang paling rendah. Dia percaya suatu saat Allah bisa ubah dia, bawa pada posisi tertinggi. Itu namanya berdaulat. Dia keyakinan dia pada kedaulatan Allah. Daniel yakin Allah sanggup menyelamatkannya. Tetapi dia tetap setia meskipun keselamatan tidak dijamin pada masa itu. Tidak ada jaminan. Artinya kayaknya kalau harus mati di gua singa, dimakan singa. Kira-kira begitu. Kalau harus mati terbakar, ya apalah. Nah saudara-saudara, mari kita renungkan baik-baik dalam kehidupan keseharian kita. Siapapun memang kita sering diperhadapkan dengan situasi yang menguji iman saudara. Hari ini ada ujian kecil datang pada saudara. Ketika saudara mau ibadah pagi ini, ada gerimis, ada dingin, lebih enak berbaring, menikmati segelas kopi, teh, nonton televisi. Saudara pasti diperhadapkan dengan itu. Itu ujian kecil. Kecil. Tapi saudara bilang, tidak. Pun aku bisa minum kopi, kopinya dari mana? Kalau bukan Tuhan bukan memberkati pekerjaan saya. Dan seterusnya. Ketika tekanan datang, saudara kita diajak untuk tetap setia pada Tuhan seperti Daniel. Yang tetap teguh dan tidak tergoyahkan meskipun menghadapi
tantangan besar. Nah, pertanyaan sederhana ini. Apakah kita juga mampu menjaga kesetiaan kita pada Tuhan ketika ujian datang? Itulah PR kita bersama-sama. Jadi saudara-saudara, rahasia sukses Daniel itu, dia konsisten pada hidup integritas dan keunggulan. Ibadah doanya yang konsisten, tidak dipengaruhi oleh kondisi waktu, dan keberanian iman yang tidak hanya membawa dia berhasil secara dunia ini, tapi dia berkenan dan memuliakan Allah. Nah, sebab itu saudara, mari kita membangun kebiasaan ini, belajar terus dalam hidup kita, agar kita menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tidak hanya memahami, mengetahuinya, tapi tolong kami Bapa, agar kami tetap konsisten pada kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah ada pada kami, yang mungkin sudah pudar, tapi kami mau kembali. Bukan hanya ketika ada masalah kami datang pada Tuhan, tapi menjadi kebiasaan, menjadi lifestyle kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami memahami dan menghidupi firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.